ini malam yang ditunggu-tunggu karena malam dimana kita bisa nanti menangkap sesuatu yang akan di-sharingkan oleh saudara kita. Ya, kita ini beberapa waktu lalu melakukan perjalanan misi Papua dulu ya, Papua dulu. Kita nanti akan melihat klip pendek tentang Papua dan juga tentang Kalimantan. Ya, pertama-tama ini nanti Ibu Pendeta Rinta ini akan share tentang perjalanan misi ke Papua. Ya, dan juga nanti dari Airin akan share tentang perjalanan misi ke Kalimantan dan juga sebagai seorang muda yang punya hati misi luar biasa. Ya, selamat datang Dr. Tim. Tadi kami berdoa supaya operasinya cepat selesai. Mari kasih sambutan untuk Dr. Timotius ya. Kita bersyukur beliau sangat sibuk tapi menyempatkan untuk bersama-sama kita. Nah, kita akan mendengar sharing tentang pelayanan Papua lebih dahulu ya, Ibu Pendeta Rinta. Kami tuh heran ya, Bu Rinta ini sebagai seorang hamba Tuhan yang mapan, yang melayani gereja yang besar di tempat ini, tentunya dengan fasilitas-fasilitas yang notabene tidak ada sesuatu yang kurang begitu ya. Tapi kenapa Bu Rinta kok mau gitu loh, susah-susah gitu meninggalkan sedikit kenyamanan ya, seminggu 2 minggu ke pedalaman begitu, itu apa yang mendasari hal itu Bu Rinta? Kelihatannya nyaman ya Pak ya. Ya, saya sendiri juga bingung kalau ditanya begitu gitu ya, karena nggak pernah terpikir dan juga nggak tahu caranya bagaimana. Tapi dari beberapa kali kemudian pelayanan seperti itu, saya merefleksikan rasanya kalau Tuhan sudah panggil, siapa yang bisa nolak? Gitu aja. Dan ketika Tuhan sudah panggil, nggak ada pintu yang tertutup. Karena ketika pertama kali saya terinspirasi dengan pelayanan-pelayanan semacam ini, saya menyatakan saya mau Tuhan gitu ya. Tapi nggak tahu harus bagaimana. Caranya bagaimana, harus pergi kemana, yang dilakukan harus apa, menghubungi siapa gitu ya, nggak tahu gitu. Tapi Tuhan sendiri yang membukakan pintu-pintu itu sehingga akhirnya ya bisa terjadi pelayanan itu, dan saya bersyukurnya juga banyak yang mendukung gitu. Karena pergi ini kan cukup lama dan gereja sudah punya aturan gitu ya. Jadi yang pertama kali terpikir adalah diizinkan nggak nih gitu. Saya pergi sekian lama dan berarti kan harus meninggalkan tugas-tugas di sini. Ya puji Tuhan didukung, diperbolehkan untuk berangkat. Jadi rasanya ya betul-betul itu ketika Tuhan yang bekerja, nggak akan ada sesuatu yang bisa yang menghalang-halangi gitu. Ya walaupun dalam dunia misi ini kan misi itu sebagai ujung tombak ini. Pak Andreas ini adalah hamba Tuhan yang getol misi. Tapi kadang-kadang menjadi ujung tombak juga ya Bu ya. Selain ujung tombak juga perjalanan misi ini ujung tombak ya. Karena harus keluar biaya sendiri begitu. Nah, beberapa waktu lalu ada pelayanan di Papua, mungkin bisa di-sharingkan seperti apa kondisi gereja, hamba Tuhan atau anak-anak muda di sana begitu? Ya, luar biasa saudara apa yang terjadi. Jadi saya ke Papuanya itu di daerah Wamena. Wamena itu Papua pegunungan. Jadi di Papua itu kan sangat luas sekali. Ada yang daerah pantai, pesisir, ada yang daerah pegunungan. Mereka sendiri sering mengkategorikan demikian. Jadi kami orang pegunungan, nah, teman kami sana orang pesisir gitu. Jadi mereka memang rupa-rupanya mengkategorikan demikian. Jadi mungkin yang lebih terkenal adalah Papua pesisir. Karena setiap kali ketika saya 2 tahun yang lalu juga sudah pernah ke sana, selalu orang bertanya makan papeda enggak gitu. Ternyata di Papua pegunungan enggak ada papeda. Itu di Papua pesisir gitu ya. Ini ada teman-teman dari Papua kayaknya mungkin bisa nanti mengkonfirmasi gitu ya. Jadi enggak ada gitu, tapi ketika kami tanya gitu, ada di sini bisa dapat papeda di mana? Lalu kita dimasakin. Jadi akhirnya bisa merasakan papeda juga. Lalu kayak ikan, wah di sana pasti banyak seafoodnya ya, banyak ikan, banyak ini. Ya enggak, karena di pegunungan enggak ada ikan gitu. Ikan adanya di daerah pesisir. Nah, kami di Papua pegunungan yang daerahnya tinggi, dingin sekali. Ada banyak kemajuan yang sudah mulai terjadi di sana. Sarana-sarana transportasi, jalan itu semua juga sudah dibangun dengan baik sehingga akses dari satu tempat ke tempat lain itu sudah lebih mudah. Tetapi memang kondisi masyarakatnya sendiri masih serba minim. Jadi pendidikan sekolah-sekolah itu banyak. Cuman mungkin tidak semua bisa mengakses sekolah-sekolah tersebut. Fasilitas juga masih sangat sederhana. Mungkin karena budaya juga gitu ya.
bisa ditampilkan tadi foto-fotonya udah jalan juga ya. Ya. Ini kondisi anak-anak di sana. Tadi ketika dengar lagu Dalam Tawa Mereka Tersimpan Duka, itu rasanya ngena banget gitu. Mereka happy banget kalau ketemu tamu ya, orang dari luar mereka datang, mereka sambut dengan euforia, dengan sangat excited begitu. Ketawa semua, ceria semua, diajak main apapun nurutnya luar biasa gitu. Tapi setelah mereka kembali ke kehidupannya masing-masing ya, rasanya duka citanya itu besar gitu. Tangisan itu hampir tiap hari ada. Kenapa? Karena pola asuh di sana juga keras sekali. Setiap kali anak salah itu orang tua pasti pukul. Dan tangan ya, pukulnya bukan di badan atau di kaki gitu ya, tapi di kepala. Jadi itu yang membuat anak-anak ini bukan hanya terluka secara fisik, tapi juga terluka secara batin. Dan itu semua anak, hampir semua anak lah saya rasa mengalami, karena tiap kali kita tanya ya sharing mereka begitu gitu. Ya, kalau tadi saya melihat juga ada anak-anak yang tergeletak di pinggir jalan, terus ada yang menghisap-hisap lem, itu ada apa mereka ini? Nah itu, jadi selain karena pola asuhnya keras, kemudian juga pergaulan bebas itu ada di sana, sehingga banyak kelahiran yang di luar nikah. Nah ketika orang tuanya masih ada dana, mereka bisa membesarkan anak itu. Tapi kalau tidak ada, akhirnya anak itu dibuang di jalan. Nah itulah yang membuat mereka ya bertumbuh dengan asuhan dari lingkungan jalanan di sana. Ketika orang-orang yang dewasa di jalan itu mabuk, ya anak-anak ini dilatih juga untuk mabuk. Ketika orang dewasa di sana yang mengasuh pakai lem, ya anak-anak ini akhirnya ngelem. Itu ada fotonya tadi ya terakhir itu. Jadi anak mungkin masih di bawah 10 tahun deh. Kira-kira seperti ya karena lihat dari tinggi badannya. Nah itu yang di sebelah kanan itu ya. Tuh berdua. Itu tuh belakangnya rumah makan Padang saudara. Enak rumah makan Padangnya. Tapi di depan itu ya anak-anak itu sudah begitu baik. Itu sepanjang jalan itu banyak rumah makan dan banyak juga anak-anak yang berkeliaran di situ. Dan mereka itu terang-terangan ya? Terang-terangan. Sana ya? sudah banyak Tidak sekali yang sembunyi-sembunyi ya? Tidak, karena hampir semua anak ya seperti itu gitu. Lalu peran gereja lokalnya seperti apa? Nah, ada beberapa gereja yang dimulai, saya tidak tahu awal mulanya, tapi ada satu gereja yang waktu itu saya kenal, GSCA, itu pendetanya memang mengkhususkan diri untuk melayani anak-anak jalanan. Jadi dia kumpulkan anak-anak gitu, tadi ada juga fotonya, tiap hari Minggu Bapak Pendeta ini keliling ke pasar-pasar, ke jalan-jalan begitu untuk cari anak-anak itu. Karena di sana itu juga cukup unik, kalau hari Minggu toko-toko pasar semua harus tutup. Dari pagi sampai jam 3 sore semua harus tutup, gak boleh ada yang buka. Jadi jalanan sepi, tapi anak-anak ini tetap ada di jalan-jalan itu. Nah itulah yang disamperi oleh Bapak Pendeta ini, kemudian diajak untuk naik ke mobilnya, lalu dibawa ke gereja. Nah menariknya anak-anak ini kan juga tadi, ada yang masih ngelem, ada yang masih mabuk, jadi sudah fly gitu semua tergeletak di jalan gitu. Ya? Itu dibawa ke gereja. Asal mereka mau dibawa, jadi tidak ada pemaksaan juga. Kalau yang nggak mau ya sudah ditinggal. Tapi kalau yang mau diangkut di sana terus dimandikan, kasih makan kalau ada dana. Kalau nggak ada ya nggak dikasih. Terus baru mereka ibadah. Jadi ibadah mau ditanya jam berapa ibadah? Ya seselesainya memandikan anak-anak itu gitu. Jadi nggak ada jam yang pasti gitu kan. Waktu itu kita berangkat dijemput jam berapa itu Airin? Jam 9 ya? Pokoknya kita jalan itu jam 10 atau jam 10 ya Pak Elia kalau nggak salah. Baru mulai ibadah itu jam 1. Jam 12. Jam 12-an itu. Hampir 2 jam ya jedanya. Keliling dan memandikan anak-anak. Kalau kita sudah pulang itu. Ya itu, jadi kehidupan yang keras kemudian dengan budaya ngelem, budaya mabuk, itu membuat, maksud saya itu yang membuat juga kemampuan berpikir jadi kurang. Sehingga sekolah banyak gitu, tapi banyak yang tidak bisa menangkap pelajaran dengan baik. Tapi sebenarnya mereka juga sekolah ya? Sekolah. Juga sekolah. Mereka. Anak-anak jalanan yang di gereja Pak Pendeta ini, Pak Pendeta Neri, jadi dia selain mengumpulkan untuk ibadah, tapi dia juga punya rumah singgah. Anak-anak yang mau sekolah itu disekolahkan free. Bapak Pendeta ini yang cari dana dan menyekolahkan anak-anak ini. Mereka harus tinggal di situ supaya mereka tidak ikut tadi tetap ngelem mampu itu Bapak Pendeta itu nggak mau, jadi harus ikut aturannya Pak Pendeta sehingga mereka akhirnya bisa sekolah dengan baik. Tapi kalau yang nggak mau sekolah ya nggak apa-apa, nggak dipaksa juga. Mereka tetap di jalan ya kerja, panggul itu apa barang-barang belanjaan, ya cari uang sendiri, cari makan sendiri seperti itu. Iya. Lalu kemarin Bu Rinta, ada Pak Budi, ya Pak Elia, ada Airin, ada tim siapa lagi Pak Bram ya. Bram, nah, apa yang dilakukan di sana?
Nah, kami melayani di sekolah-sekolah dan di perkampungan begitu. Jadi kami melayani di beberapa TK, SD, SMP, SMA begitu. Ya semacam sekolah minggu kalau di sini gitu ya, mengajar. Kemudian ada retreat yang dilakukan oleh Yayasan Biji Sesawi, itu SMP dan SMA, SMK. Kami melayani retreat di situ. Ini retreatnya gitu ya, anak-anak juga didoakan. Kebetulan tema yang diangkat di sana memang berdamai dengan luka. Oh, Itu banyak sekali anak-anak yang maju gitu ya, minta didoakan karena mereka semua menyimpan luka-luka batin. Dan mereka cukup kooperatif selama retreat itu, mereka antusias mendengarkan, mereka juga tanya jawabnya juga oke begitu ya. Kemudian selain itu kami juga melayani di STKIP, itu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, jadi untuk calon-calon guru. Kami ada di sana, ada rutin diadakan Bible class, jadi kami ngajar di situ, lalu ibadah Jumat juga, sama pelayanan di sebuah perkampungan, mungkin bisa di next slide. Nah ini ada satu perkampungan di Golagime, anak-anaknya juga cukup banyak di situ, mereka diajak bermain gitu ya, orang tuanya diajak belajar tentang parenting. Jadi jumlah anak di sana tuh memang banyak sekali. Yang di SMA itu kita ngajar 500 anak. Wow. Ya, saya cerita ke beberapa orang di sini, aduh di sini cari murid aja udah susah-susah gitu. Di sana anak tuh berlimpah ruah gitu ya, karena itu tadi tingkat kehamilan itu sangat tinggi di luar pernikahan, sayangnya itu aja. Jadi sehingga anak-anak ini banyak yang tidak terdidik dengan baik dan itu menjadi keprihatinan kita bersama. Ya, kita melihat satu kondisi yang jauh berbeda yang kita alami di Jawa ini, apalagi di Semarang. Nah ini menjadikan kita ini orang-orang yang harus bersyukur kalau Tuhan tempatkan di tempat ini. Ya, nanti sebelum kita lebih lanjut lagi, kita akan sambung, tapi kita akan melihat juga perjalanan misi ke Tumbang Marikoi. Ya, jadi Yayasan Christophirus ada satu cabang di Tumbang Marikoi yang kemarin ya bersama Dr. Tim, Bu Rinta juga, Airin dan juga teman-teman dari GKI Peterongan, kami pelayanan misi di Tumbang Marikoi. Yang tadi pakai baju putih semua itu ya Pak, nah itu semua yang ikut ke Tumbang Marikoi. Yang baju-baju putih tadi juga ke Tumbang Marikoi. Dokter Tim kalau ingat di Tumbang Marikoi, saya itu dikasih oleh-oleh ini dok. Wah, Dokter Tim juga dapat oleh-oleh, tapi tas untuk belanja, jadi tidak bisa dibawa. Karena ini sesuatu yang sangat dibanggakan di sana, saya akan pakai. Semoga tambah ganteng ya. Ya, ini ada upacara penobatan saya dengan Pak Josia ini. Ya. Nah, kita akan sharing dengan Dokter Tim nih. Wah, ini kami sungguh bersyukur dok. Ya, saya bersyukur ada Pak Andreas Kristandai. Sebab beliau ini yang memotivasi supaya saya ikut-ikutan ke Tumbang Marikoi. Tumbang. Ke Tumbang. Dokter Tim yang sibuk sedemikian rupa, bahkan waktu kita persiapan aja sering tertunda karena harus nunggu operasi. Ya, apa yang membuat dokter di kesibukannya nih mau menyempatkan diri dok untuk perjalanan misi ke Kalimantan ini dok? Ya. Tawarannya sangat menarik, tidak cuman pelayanan, tapi ikut berwisata. Oh, itu memang menarik. Yang kedua, Pak Andreas beberapa minggu sebelumnya bertemu dengan saya dalam rangka reuni gereja GKMI Jepara di Bandungan. Kita sempat berbicara tentang, dan saya sebetulnya waktu itu sebelum berangkat ke Jerman menjadi saksi hidup tentang beberapa misionaris maupun tenaga-tenaga medis yang datang dari Jerman yang tergabung dalam Yayasan Christophirus atau di dalam bahasa Jerman disebut Christus Träger, artinya yang mengangkat Kristus, yang mengemban Kristus, mungkin dalam arti mengemban misi daripada Kristus, dan mereka datang dari jauh. Dan setelah saya sendiri cukup lama di sana, saya tahu hidup yang sangat mapan, tapi mereka rela datang ke sini. Dan Tumbang Marikoi merupakan salah satu perintisan mereka.
Dan tentu saja sangat penasaran saya. Penasaran ingin tahu apa sih yang dibangun mereka. Apa sih tujuan utama dan apa yang sudah dicapai. Dan itu sangat memotivasi saya, dan kebetulan ini dituntun oleh seorang yang sangat kompeten, Pak Filipus. Jadi saya tertarik sekali dipimpin Pak Filipus bersama dengan teman-teman yang hebat seperti Bu Rinta dan lain-lain. Tentu saja saya mau. Tapi perjalanannya menyenangkan ya dok? Perjalanannya sendiri memang mengasyikkan. Jauhnya bukan ke Palang. Memang untuk usia-usia yang seperti saya ini perjalanan itu sangat melelahkan. Kita berangkat pagi, setelah makan pagi sampai sana malam mungkin lebih kurang jam 9 ya? Atau jam 10. Jadi memang cukup melelahkan. Tapi ada satu hal Bapak Ibu yang surprise buat dokter Tim. Kalau di Jawa ini kita anak-anak sering makan yang namanya cilok, ya cilok pendol ya, pendol ya. Ini sekarang Amanda, Airin itu jadi ngerti pendol. Bu Rinta juga jadi ngerti pendol, apalagi dokter Tim. Nggak kenal pendol sama sekali. Waktu kami panggil orang jualan pendol itu, dari mana mas? Saya jadi dari Seragen. Berapa orang? Kami ini ada 10 keluarga, bayangin saudara. 10 keluarga merantau ke daerah Tumbang Marikoi untuk jualan pendol. Pertama kalinya sejak dokter Tim lahir sampai usia berapa nih tadi Mas Reza? Baru pertama kali makan pendol di Tumbang Marikoi. Dan itu sesuatu yang menggelikan bagi kami karena dokter Tim itu makan enggak ya begitu. Dimakan akhirnya kena promosinya Airin jadi makan. Ya kesannya gimana dok melihat peninggalan suster di Tumbang Marikoi dok? Jadi saya sempat menengok tempat praktek mereka, saya melihat sedikit peralatan-peralatan, dan bagi saya tentunya peralatan itu bukan sesuatu barang yang sangat tidak lazim. Saya tahu mereka dengan peralatan yang relatif sederhana, tapi karena mereka juga melayani dengan pelayanan yang cukup sederhana memang. Dan ya saya sudah bercerita sama Pak Filipus, Pak Filipus, kalau saya disuruh bercerita tentang masa depan, tentang apa yang bisa dikembangkan di Marikoi, di Tumbang, saya bilang agak sulit. Karena banyak waktu selama beberapa hari di Tumbang Marikoi itu setiap hari pagi dan sore saya itu jalan keliling. Sampai mentok, sampai nggak ada jalan lagi, ke kanan, ke kiri, kemana-mana. Dan saya hitung jumlah rumah, jumlah penduduk. Saya hitung beberapa ada yang menyapa saya, Pak Dokter. Ya saya walaupun saya itu agak pelupa kalau untuk melihat orang bilang, udah pernah ketemu? Ya. Tapi kalau ditanya Bu Lulu, sopo mau? Ayo mbu. Ya, tapi sempat saya mampir, ada yang ternak babi, ternak macam, saya mampir. Dari situ saya melihat jumlah yang begitu sedikit, yang nyaris hanya hitung ribuan, bisa dihitung dengan jari. Lalu jenis pelayanan apa yang bisa akan berkembang di situ? Jadi itu di dalam pemikiran saya sebagai dokter agak rumit untuk membangun suatu massa, menjadikan mereka orang yang beriman sungguh-sungguh dan menjadi militan, lalu suruh kemana lagi? Jadi apalagi saya melihat bahwa dari kota ke kota, desa ke desa itu jaraknya berjam-jam dengan kondisi jalan yang saat ini seperti itu. Jadi banyak pemikiran yang secara serius
secara fakta dan secara realistis harus kita pikirkan untuk ke depan itu mau apa sesungguhnya. Tapi waktu Pak Filipus saya tanya, Pak, apalagi yang bisa saya sampaikan? Beliau berkata, Bu, sedikit berkata tentang jadi dokter Kristen yang beriman itu seperti apa sih kehidupan sehari-hari? Kalau itu dianukan saya bisa sedikit bercerita, tapi saya takutnya waktunya nanti terlalu tersita, tidak usah pun tidak apa-apa. Tapi kalau diinginkan saya sedikit ceritakan sebagai dokter yang beriman dan mengimani apa yang firman Tuhan itu katakan, lalu yang terjadi di hari-hari biasa itu seperti apa. Nah, itu nanti bisa kita sharingkan khusus dengan pengurus-pengurus Yayasan Christophorus, Pak. Supaya kita bisa cermati dan langkah-langkah apa yang akan kita ambil masa depan di Tumbang Marikoi. Tapi dengan banyaknya cerita, ya capek, ya kesel, ya ada sukacitanya, dokter pengen kesana lagi enggak, Dok? Kenapa? Dokter pengen kesana lagi apa tidak? Ya, kalau kesana lagi dalam arti wisata jangan. Oh. Kalau ada satu panggilan khusus yang sungguh-sungguh khusus dan bermanfaat, kita bisa bicarakan. Ya, iya. Ini memang satu panggilan yang luar biasa. Pegel, Dok, tetapi kami juga pengen nanti sekali waktu ke sana. Ya, tepuk tangan untuk Dokter Tim. Ya, nanti Bapak Ibu bisa bertanya ya kepada Dokter Tim ataupun Ibu Rinta, tapi yang paling menarik adalah di sisi yang lain, saya sekalian, ya. Bersama kita itu ada Airin, ya. Airin ini baru menyelesaikan S1-nya setahun 2 tahun lalu ya, baru 1 tahun yang lalu menyelesaikan S1-nya, ya sekarang jadi seorang guru di sebuah sekolah internasional ya di Semarang ini. Nah, tetapi begitu sibuknya dia, kalau ngajar perjalanannya cukup jauh ya, tapi menyempatkan diri untuk berwisata dan pelayanan bersama-sama ya. Ini tidak lain adalah untuk bermisi. Nah, saya tuh tertarik ini supaya kita juga bisa memotivasi kaum muda kita, anak-anak kita untuk punya panggilan misi ya. Ini mungkin harus paling seru nih Airin ya. Sebagai seorang muda yang sedang meniti karir, sibuk, ya tentunya juga sedang mencari pasangan hidup kali ya, atau sudah punya calon, saya tidak tahu. Nah, apa yang membuat Airin tertarik pelayanan dunia misi? Kalau ditanya kenapa Airin bisa berpelayanan misi, kita waktu lahir sama seperti lagunya kita kayak selembar kertas putih ya Bapak Ibu. Tergantung orang tua mau bentuk kita seperti apa, mau lukiskan tinta seperti apa, warna apa. Mau bentuk kita jadi perahu, mau bentuk kita jadi bunga, atau mau bentuk kita jadi kodok, juga bisa ya. Kalau Anda boleh cerita sedikit, dari sejak kecil, mungkin sekitar SMP, sudah pernah terbersit pengen ya bukan pelayanan ya pelayanan atau pergi ke pedalaman untuk kita tuh mengajar, berbagi berkat, berbagi pengalaman iman sama anak-anak yang di sana yang kasihan. Kasihan itu bukan serta-merta waktu kita lihat kasihan gitu, enggak. Kadang kalau kayak anak ngelem itu kita lihat tuh sebenarnya nggak langsung kasihan, tapi kayak ih apa sih gitu, kayak sok keren gitu. Kadang pakaiannya mereka, kita sebagai Airin sebagai anak muda ya, mungkin kalau Bu Rinta, dokter Tim sama Pak Filipus lihat itu langsung kasihan. Cuman aku sebagai anak muda lihat kayak yang seumuran terus kayak gitu, apaan sih sok-sokan gitu. Cuma di balik itu tuh kasihan. Nah, dari keluarga yang seperti itu akhirnya terdorong punya motivasi ini, pengen pergi ke pedalaman, pengen melayani. Tapi terus mikir, gimana caranya? Dulu tuh pernah kepikiran masuk kapal Dulos, itu loh Pak, jadi misionaris. Cuman kan udah nggak ada. Jadi terus mikir gimana caranya, dan akhirnya itu cuma disimpan sebagai kerinduan di hati.
Ya udah gitu aja dan sampai di titik ini kemarin Airin tuh iseng karena sudah nggak tahan ceritalah sama Pak Elia tentang kerinduan Airin kerinduan Airin bukan bermisi ya, tapi kerinduan Airin kayak aku pengen mendampingi anak-anak muda, pengen mengajar dan segala macam. Disampaikanlah ke Bu Linta dan akhirnya diajak ke Kalimantan. Iya, itu berarti ke Kalimantan kemarin perjalanan misi pertama kali ya? Kalau yang jauh itu rasanya pertama sih, kali Pak. ya, iya. Nah, ternyata kemarin bersambung ke Papua juga ya. Nah, ini tentunya kan ada satu sisi di mana dorongannya lebih lagi. Kalau saya lihat juga Airin banyak dengan anak-anak muda, bahkan anak-anak di situ. Apa yang membuat Airin ini begitu dekat dengan anak-anak yang notabene, maaf ya, kulitnya beda, maaf mungkin baunya juga beda begitu. Nah, apa yang mendasari hal itu ya? Itu juga kalau ditanya saya bingung jawabnya sih. Karena kalau Tuhan sudah panggil kita, Tuhan pilih, Tuhan berikan jalan, itu hati itu tergerak sendiri. Jadi kalau ditanya seperti ini kayak Bu Dinta tadi waktu itu juga bilang kan, saya juga bingung jawabnya. Karena betul Bapak Ibu kalau kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, Tuhan panggil kita, rasanya itu tidak terjawab. Tapi kalau mau ditanya baunya anak Papua, kalau di sana di desa ya bisa dibayangkan ya mereka yang belum tahu merawat diri. Beda sama kalau Papua sudah merantau, sudah di kota itu beda. Tapi Tuhan bisa bikin saya biasa aja dengan baunya. Bisa tanya Pak Bram yang ikut setim dengan kami, saya tuh bawa masker banyak banget ke sana. Bapak Ibu tidak ada yang dipakai. Cuma dipakai waktu sampai di bandara dan udah mau masuk langsung dilepas lagi. Karena nggak tahu Tuhan mampukan gitu. Iya, itu memang hati ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita melihat bahwa peran keluarga itu sangat penting sekali untuk membawa generasi anak-anak itu menjadi apa. Firman Tuhan berkata seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian pula anak-anak ya di tangan kita. Jadi ini satu sharing dari seorang anak muda yang memang dibesarkan di lingkungan, di keluarga yang takut akan Tuhan. Ya. Baik, kalau dirasa cukup ya kita bersyukur malam hari ini kita bisa bincang-bincang ya. Terima kasih Dokter Tim waktunya, terima kasih Bu Pendeta Rinta, terima kasih Airin ya. Kecil-kecil cabai rawit begitu. Cerewet maksudnya. Maksudnya terlalu cerewet begitu. Enggak, tapi hal yang baik disampaikan dan menggugah kita, memotivasi kita terutama anak-anak muda yang hadir malam hari ini. Kita harap bisa mendapat sesuatu yang baik. Ya, terima kasih kiranya kesempatan datang kita bisa bermisi bersama-sama lagi dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tepuk tangan untuk narasumber kita dan berkati.
Jadi kesimpulannya adalah orang yang mau pergi untuk aku. Dan orang yang mampu untuk mendukung yang mau. Karena dua-duanya kalau tidak dipertemukan, ya tidak jalan saudara. Orang mampu tapi tidak mau pergi, ya stagnan. Ada orang mau pergi tapi tidak mampu, ya stagnan. Maka Kristoforus itu hanya plusnya saja, yaitu menemukan orang yang mau, kita temukan dengan yang mampu.